Ada momen dalam hidup ketika sesuatu mulai bergeser, bukan di luar, tapi di dalam. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita merasakannya tak lagi sama. Inilah titik awal transformasi, saat kita mulai hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi, sebuah keadaan batin yang tak bisa dipaksakan, hanya bisa dijalani. Ketika kesadaran tumbuh, realitas pun mulai menjawab dengan cara yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa dunia ini sesungguhnya adalah cermin dari getaran yang kita pancarkan. Bukan lagi sekadar konsep spiritual, tetapi pengalaman yang nyata dan terasa. Situasi yang dulu memicu reaksi kini hanya lewat seperti angin. Konflik yang dulu menguras kini tak lagi menemukan celah untuk tumbuh. Orang-orang baru hadir, bukan untuk menguji, tapi untuk menyelaraskan. Seolah hidup mulai menjawab kita dengan bahasa yang sama yang kini kita gunakan, bahasa energi, bahasa ketulusan. Perubahan ini tidak datang dalam gemuruh besar. Ia hadir pelan, seperti fajar yang merayap menggantikan malam. Udara terasa lebih ringan, bukan karena suhu berubah, tapi karena beban batin perlahan terangkat. Percakapan menjadi lebih dalam, bukan karena kata-kata semakin rumit, tapi karena kita mulai berbicara dari tempat yang jujur. Hidup terasa lebih selaras, seperti segala sesuatu akhirnya berada di tempatnya. Namun, penting untuk memahami bahwa ini bukan tentang positive vibes only. Ini bukan pelarian dari emosi sulit atau penolakan terhadap luka batin. Justru sebaliknya, ini adalah tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya, dengan segala suka dan duka dalam keadaan yang otentik. Saat kita mulai hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi, kita tidak menjadi sempurna, kita menjadi nyata. Kita tidak menutupi luka dengan senyuman palsu, tapi merangkulnya dengan kesadaran penuh. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, tapi menjadikannya cara berjalan. Keberadaan kita menjadi lebih spiritual bukan karena ritual yang kita lakukan, tapi karena niat yang kita bawa. Segalanya menjadi lebih sederhana, namun lebih dalam. Kita mulai memilih dengan hati, berbicara dengan jiwa, dan berjalan dengan intuisi. Kita tidak lagi hidup untuk terlihat hebat, tapi untuk merasa damai. Dan dalam kedamaian itu, muncul kekuatan baru, tenang, namun teguh, halus, namun tak tergoyahkan. Inilah titik awal transformasi, bukan loncatan besar, tapi perubahan frekuensi. Sebuah transisi halus dari hidup yang didorong oleh ketakutan menjadi hidup yang dituntun oleh kepercayaan. Kita tidak tahu pasti kemana langkah ini membawa, tapi untuk pertama kalinya, kita tidak merasa tersesat. Karena akhirnya, kita mulai berjalan bukan dengan arah yang dipaksakan, tapi dengan getaran yang kita pilih sendiri. Dan dari sanalah, segalanya mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Ada sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata, getaran yang mendahului kehadiran kita, melampaui penampilan dan berbicara lebih dulu daripada kata-kata. Inilah bahasa energi, kehadiran batin yang tidak bisa dipalsukan. Di ruang hening, di antara orang asing, di balik senyum atau tatapan kosong, energi kita selalu berbicara. Dan ketika seseorang hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi, kehadirannya menjadi magnetik, tanpa pernah berusaha untuk menarik. Orang mulai memperhatikan bukan karena pakaian yang dikenakan atau gaya yang ditampilkan, tapi karena rasa yang mereka tangkap, sebuah ketenangan, ketulusan, atau bahkan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Getaran ini bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang menjadi pusat kehadiran. Seperti nyala lilin dalam gelap, kita tidak perlu berteriak untuk membuat diri terlihat, cukup menjadi terang. Aura yang kuat tak harus keras. Justru dalam keheningan, dalam keutuhan diri yang tak mengemis pengakuan, muncul kekuatan yang menyentuh tanpa menyentuh. Energi ini mendahului langkah kita, mengisi ruangan bahkan sebelum kita sempat memperkenalkan diri. Dan anehnya, ia juga tetap tinggal, lama setelah tubuh kita meninggalkan tempat itu. Seolah ada jejak lembut yang tertinggal, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang hadir tadi, sesuatu yang dalam dan tulus. Getaran ini adalah hasil dari keberadaan yang utuh, bukan dari pencitraan. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa kita, tapi cukup menjadi siapa adanya.
Dalam keberadaan seperti ini, kita menjadi ruang bagi orang lain untuk bernafas lebih dalam, untuk menurunkan tameng, untuk menjadi diri sendiri. Karena ketika seseorang merasa diterima tanpa syarat, bahkan hanya dengan kehadiran kita, mereka pun mulai mengingat bagian dari diri mereka yang telah lama diam. Kehadiran kita menjadi seperti api unggun di malam yang dingin. Orang datang bukan untuk melihat apinya, tapi untuk merasakan kehangatannya. Mereka mungkin tidak tahu kenapa mereka merasa nyaman, damai, atau bahkan tersentuh di dekat kita. Tapi mereka tahu mereka ingin tinggal sedikit lebih lama. Dan mungkin, dalam diam, mereka mulai mengingat kembali cahaya dalam diri mereka sendiri. Inilah daya tarik sejati, bukan yang dibuat, tapi yang dipancarkan. Bukan yang keras, tapi yang jujur. Ketika kita hidup selaras, dunia merasakan. Bukan karena kita menuntut untuk dilihat, tapi karena kita hadir dengan sepenuh hati. Dan dari sinilah, lahir hubungan yang tak terucap namun terasa. Koneksi yang tak membutuhkan banyak kata, karena jiwa sudah lebih dulu menyapa. Di balik hiruk-pikuk dunia, ada simfoni yang menunggu untuk dimainkan. Simfoni antara energi maskulin dan feminin dalam diri kita. Bukan soal jenis kelamin, tapi tentang kualitas-kualitas halus dan kuat yang, ketika diseimbangkan, mengubah hidup menjadi tarian yang harmonis. Kita mulai tidak lagi terpecah antara dorongan untuk melakukan dan kerinduan untuk menjadi. Tidak lagi tersesat antara kebutuhan untuk memimpin dan keinginan untuk menyerah. Ketika keseimbangan ini mulai muncul, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Energi feminin hadir sebagai pelukan batin, lembut, reseptif, dan penuh cinta. Ia mengajarkan kita untuk merasa, untuk mendengarkan bisikan intuisi, untuk membuka hati meski dunia terasa tajam. Ia adalah ruang yang memberi tempat bagi segalanya untuk ada, tanpa penilaian. Sedangkan energi maskulin hadir sebagai arah, teguh, berani, dan penuh kejelasan. Ia memberi struktur, kekuatan untuk melangkah, dan batas yang sehat, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelindung bagi kerapuhan yang suci. Keseimbangan ini bukan tentang menjadi setengah dan setengah, tapi tentang menyatukan dua kekuatan ilahi yang saling mengisi, bukan saling menaklukkan. Dalam momen-momen tertentu, kita tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak, kapan harus membuka hati dan kapan harus berkata, cukup. Kita mulai merespons hidup dengan keutuhan, bukan reaksi. Dan dari situlah muncul ketenangan yang tak tergoyahkan. Saat energi ini terjalin, kita menjadi seperti piano yang selaras. Nada demi nada dari dalam diri mulai membentuk melodi yang utuh. Tidak ada nada yang mendominasi, tidak ada yang tertinggal. Setiap aspek dari diri kita mulai menemukan tempatnya. Kekuatan bukan lagi tentang dominasi, dan kelembutan bukan lagi dianggap kelemahan. Kita menjadi ruang bagi keberanian yang penuh kasih dan kasih yang penuh keberanian. Perjalanan menuju keseimbangan ini bukan tanpa tantangan. Kita akan melihat bayangan lama, keyakinan usang tentang siapa yang seharusnya kita jadi. Tapi dalam keberanian untuk melihat dan memeluk semua sisi, kita mulai mengenal diri dalam versi yang lebih jujur. Tidak perlu lagi berpura-pura kuat dan tidak lagi takut untuk menjadi rapuh. Kita hadir sebagai manusia yang utuh, dan dalam keutuhan itu, muncul getaran yang menyentuh lebih dalam dari apapun. Inilah simfoni dalam diri, saat kekuatan dan kelembutan menari bersama. Saat keberanian tidak meniadakan rasa takut, tapi merangkulnya. Saat cinta tidak hanya dirasakan, tapi diwujudkan. Dan ketika dua kutub ini bersatu, kita tak lagi hidup sebagai pecahan, kita menjadi satu. Ketika frekuensi kita naik, sesuatu yang tak terelakkan mulai terjadi. Dunia lama terasa sempit. Percakapan yang dulu menghibur kini terasa dangkal. Lingkungan yang dulu nyaman mulai memicu kegelisahan. Bukan karena kita merasa lebih tinggi, tapi karena kita mulai hidup lebih dalam. Dan kedalaman itu, tanpa kita sadari, menjadi cermin bagi dunia di sekitar kita. Kita menjadi refleksi, bukan dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran. Dan kejujuran itu, meskipun membebaskan, kadang juga mengguncang.
Ada orang yang tiba-tiba menjauh, bukan karena kita berubah menjadi sosok yang buruk, tapi karena mereka belum siap melihat bayangan mereka sendiri. Terang tidak pernah menyakiti, tapi ia membuat apa yang tersembunyi menjadi tampak, dan itu bisa menakutkan. Ada ketidaksesuaian yang mulai terasa. Kita memasuki ruangan dan merasakan getaran yang tidak lagi cocok, bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai kepekaan. Kita mendengar kalimat yang penuh basa-basi dan tubuh kita merespons dengan jujur. Ada ketegangan, ada kelelahan yang tidak datang dari fisik, tapi dari jiwa yang lelah menyesuaikan. Energi kita tidak lagi bisa pura-pura nyaman dalam ketidaktulusan. Seringkali, reaksi yang muncul adalah ketidaksukaan yang tak dijelaskan. Orang merasa terganggu oleh kehadiran kita, padahal kita tak berkata apa-apa, tapi dalam diam kita, ada gema yang berbicara. Mereka melihat bagian dari diri mereka yang telah lama mereka abaikan, dan dalam kehadiran kita yang jujur, topeng mereka terasa berat. Kita tak bermaksud menjadi pengganggu, tapi kejujuran batin tak bisa disembunyikan. Dan kejujuran, dalam bentuk apapun, akan selalu memicu sesuatu, entah penyembuhan atau penolakan. Namun konflik ini bukan kutukan. Ia adalah pembersihan. Seperti angin yang datang untuk membersihkan debu dari jendela, energi kita mengajak segala sesuatu untuk jujur. Bahkan jika itu berarti harus kehilangan relasi, tempat, atau peran yang dulu kita kenal. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita tak lagi bisa berpura-pura menjadi versi lama dari diri kita sendiri. Pembersihan ini sering menyakitkan, tapi di balik rasa kehilangan, ada ruang baru yang terbuka. Ruang yang hanya bisa diisi oleh hal-hal yang selaras dengan jiwa. Kita tidak kehilangan dunia, kita membangun dunia baru. Dunia yang berakar pada keaslian, bukan kepura-puraan. Dan dalam proses itu, kita menjadi saksi bahwa kadang kehadiran paling penuh cinta adalah kehadiran yang jujur. Meski mengguncang, kejujuran sejati selalu mengarahkan pada kebebasan. Dan di sanalah perubahan sejati mulai tumbuh, tidak dari tempat nyaman, tapi dari keberanian untuk hidup tanpa topeng. Ada bahasa yang tak butuh kata-kata, sebuah komunikasi sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Ketika kita mulai hidup dalam keselarasan batin, energi kita berbicara lebih lantang daripada suara kita. Dan seringkali, yang pertama kali merespons bukanlah manusia, tapi makhluk yang hidup dalam kepekaan alami, yaitu hewan. Mereka tidak tertarik pada pencitraan atau pretensi, mereka mengenali getaran kehadiran. Dan ketika frekuensi kita tenang, tulus, dan bersih, mereka pun mendekat. Bukan karena kita memanggil, tapi karena mereka merasa aman. Dalam tatapan seekor anjing atau burung yang tak tergesa menjauh, ada pengakuan diam bahwa kehadiran kita tidak mengancam, tapi menenangkan. Kita tidak sedang mencoba mengendalikan atau memikat, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran yang apa adanya itu, mereka merasakan sesuatu yang familiar, yaitu kedamaian. Namun, bukan hanya hewan yang merasakan. Manusia pun, terutama mereka yang hatinya rapuh, mulai tertarik pada energi seperti ini. Bukan karena kita menawarkan solusi, tapi karena dalam diri kita, mereka menemukan ruang untuk bernapas. Ada sesuatu dalam keheningan kita yang membuat mereka merasa dilihat, meski tak ada yang ditunjukkan. Dikenali, meski tak ada yang diungkap. Kita menjadi tempat berlindung, bukan karena kita kuat, tapi karena kita tidak lagi menghakimi. Orang-orang mulai bercerita tanpa diminta. Mereka membuka luka yang tak pernah mereka tunjukkan kepada siapapun. Bukan karena kita memaksa, tapi karena energi kita menciptakan rasa diterima. Di tengah dunia yang sering menuntut topeng dan peran, kehadiran yang otentik terasa seperti pulang. Kita tidak perlu menjadi penyembuh, karena kehadiran kita sendiri sudah menyembuhkan. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan getaran yang mengatakan, kamu aman, kamu boleh menjadi dirimu. Fenomena ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari perjalanan dalam diri, pembersihan, pelunakan, dan penyerahan. Energi kita menjadi seperti sungai yang mengalir tanpa paksaan, tapi tetap memberi kehidupan. Dan seperti sungai,
Kita menarik jiwa-jiwa yang haus akan kedalaman, akan keaslian, akan keheningan yang menyentuh inti. Koneksi tak terucap ini adalah pengingat bahwa hubungan terdalam tidak selalu dibangun lewat logika. Ia lahir dari resonansi, dari jiwa yang bersentuhan tanpa perlu menjelaskan siapa mereka. Dalam momen-momen ini, kita menyadari bahwa menjadi manusia bukanlah tentang banyaknya hal yang kita lakukan, tapi seberapa dalam kita bisa hadir, sepenuhnya, tanpa syarat. Dan dalam kehadiran seperti itu, bahkan luka terdalam pun mulai berani muncul ke permukaan. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk disembuhkan, diam-diam, perlahan, dan penuh cinta. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, kita sering berpikir bahwa yang paling berpengaruh adalah yang paling keras terdengar. Namun, ada bentuk pengaruh lain, lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih bertahan lama. Pengaruh itu bukan berasal dari apa yang kita katakan, tapi dari siapa kita menjadi. Energi yang kita pancarkan adalah jejak tak kasat mata yang kita tinggalkan di setiap tempat, di setiap pertemuan, di setiap momen. Dan tanpa kita sadari, itu menjadi penanda, sebuah tanda tangan jiwa yang menggugah orang lain untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Energi kita adalah bahasa yang tak bisa dibohongi. Ia membawa cerita tentang perjalanan batin kita, luka yang telah sembuh, kepedihan yang telah dilepaskan, dan cinta yang akhirnya kita izinkan mengalir tanpa syarat. Setiap langkah yang kita ambil dengan kehadiran penuh menciptakan resonansi yang menyentuh, bahkan bagi mereka yang belum tahu bagaimana cara menyentuh kedalaman diri sendiri. Kita menjadi getaran yang mengingatkan, bukan karena kita ingin mengubah siapapun, tapi karena keberadaan kita mengajak kejujuran untuk muncul. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua bentuk inspirasi datang dari panggung atau sorotan. Ada inspirasi yang diam-diam bekerja seperti akar, tidak terlihat namun menopang kehidupan. Tanpa kata-kata pun, energi kita bisa menyembuhkan. Bukan dengan petuah, tapi dengan kehadiran. Tidak dengan nasihat, tapi dengan ruang batin yang menerima apa adanya. Ketika kita hidup dari tempat keutuhan, kita menjadi undangan. Undangan bagi orang lain untuk bertemu dengan versi terbaik diri mereka sendiri. Yang kita tawarkan bukan pelarian dari realitas, tapi transformasi dari dalam realitas itu sendiri. Kita tidak meninggalkan dunia, tidak lari dari rasa sakit atau kekacauan. Kita tetap di sini, namun dengan vibrasi yang berbeda. Dan justru dari situlah perubahan sejati muncul. Dunia mulai berubah bukan karena kita memaksanya, tapi karena kehadiran kita menunjukkan kemungkinan lain. Sebuah cara hidup yang lebih jujur, lebih damai, lebih penuh makna. Dan mungkin, kita tidak akan pernah tahu siapa saja yang tersentuh oleh kehadiran kita. Mungkin seseorang yang hanya melihat kita sebentar merasa ada harapan kembali. Mungkin percakapan sederhana menjadi titik balik bagi seseorang untuk mencintai dirinya lagi. Kita tidak perlu tahu. Yang penting adalah terus menjaga getaran kita tetap sejernih mungkin. Karena dalam ketulusan itu, kita meninggalkan jejak, bukan dalam bentuk kenangan, tapi dalam bentuk inspirasi. Kita bukan hanya tubuh yang melangkah di dunia, kita adalah energi yang hidup di dalamnya. Dan energi itu, ketika sejajar dengan cinta dan kebenaran, menjadi warisan paling indah yang bisa kita tinggalkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.